Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam perenungan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua kabarnya luar biasa karena Tuhan kita sungguh menyertai kita secara luar biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita tadi dari kitab Nehemia pasal yang keempat ayat yang keenam diberikan tema kesatuan hati umat dalam menghadapi tantangan. Dalam ibadah hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang siapakah Nehemia. Saudara-saudara, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Nehemia adalah seseorang yang tergerak hatinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang porak-poranda. Tembok Yerusalem adalah suatu kebanggaan bagi umat Tuhan yang ada pada saat itu, secara khusus berhubungan dengan harga diri bangsa Israel. Ketika Nehemia mempunyai semangat yang luar biasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dia mengalami tantangan. Dia menghadapi olok-olokan dari musuh-musuhnya, yaitu Tobia dan Sanbalat dari Samaria. Mereka berdua mengancam akan merusak pembangunan tembok Yerusalem pada saat itu. Nehemia mengalami tekanan yang luar biasa dalam masalah yang sedang dihadapi oleh Nehemia. Mendapatkan tekanan dan olok-olokan, Nehemia tidak membalas. Nehemia tidak balik mengolok-ngolok. Nehemia tidak sama sekali marah. Tetapi yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya supaya Allah membalas kejahatan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, Nehemia berdoa supaya Allah berpihak pada umatnya. Nehemia berdoa dan berharap agar apapun yang direncanakannya, yaitu pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem, tetap dapat berlangsung. Jemaat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nehemia membuat Sanbalat dan Tobia makin tidak menyukai Nehemia. Mereka berusaha memerangi bangsa Israel, menghalang-halangi pembangunan tembok Yerusalem pada saat itu. Sekali lagi kita lihat bagaimana Nehemia membangun kesatuan hati umat Tuhan dalam menghadapi tantangan. Nehemia membagi tugas pada bangsa Israel untuk bekerja membangun tembok Yerusalem dalam kewaspadaan. Nehemia memotivasi rakyatnya untuk tetap setia pada tujuan pembangunan tembok Yerusalem pada saat itu. Kita dapat melihat jemaat Tuhan bahwa Nehemia menaikkan doa kepada Tuhan agar rencana musuhnya digagalkan, dan dia bertekad bersama dengan umat Israel pada saat itu. Mari coba kita lihat dalam Nehemia 4 ayat yang ke-6 bacaan Alkitab kita. Nehemia membangun tekad, kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh Nehemia, kita bisa belajar bahwa berdoa adalah hal yang sangat penting. Tetapi bekerja juga adalah hal yang tidak kalah penting. Sehingga ada ungkapan ora et labora, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi rintangan dalam hidup ini, seperti saya dan saudara-saudara tentu mempunyai tujuan, tentu mempunyai rencana dalam kehidupan ini.
kita kadang-kadang menghadapi tantangan untuk meraih rencana dan harapan itu. Hari ini kita belajar, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Jika Tuhan yang punya rencana, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, orang-orang yang ada di sekitar kita akan bertekuk lutut karena setiap rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Saudara-saudara, secara khusus dalam proses pertumbuhan gereja, memang kadangkala gereja pun tetap perlu kritik. Tapi ingat, kritik yang harus ada adalah kritik yang membangun. Jika kritik tersebut hanya didasarkan atas iri hati, atas ketidaksenangan, atas motivasi menjatuhkan sesama, itu adalah sikap yang tidak baik. Maka kritik tersebut tidak akan membangun, melainkan justru akan merugikan gereja itu sendiri. Jemaat Tuhan, apapun tantangan, sampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Percaya bahwa dalam mewujudkan rencana Tuhan di tengah dunia ini, Tuhan punya maksud yang indah dan pasti akan tergenapi. Kita harus waspada dan memikirkan cara terbaik untuk mengatasi masalah demi masalah. Tidak hanya berdoa tentunya, kita harus bekerja sama seperti Nehemia dan bangsa Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Bahkan kalau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, kita juga harus memikirkan bagaimana kita memberi hidup kita bagi Tuhan. Memang akan muncul tantangan iman. Memang kita akan harus menghadapi tantangan demi tantangan. Namun sebagai pengikut Yesus Kristus, kita tetap dipanggil untuk merendah hidup kita dengan kesaksian yang tidak pernah memudar karena tantangan dan persoalan. Kita harus tetap bersaksi dalam kondisi apapun. Kita tetap harus melayani dalam kondisi apapun. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kata-kata Paulus ini harus menjadi pegangan bagi iman kita. Tantangan dan persoalan akan kita hadapi di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita tetap harus bersedia, bersaksi dan melayani. Ingat, kita belajar dari Nehemia. Nehemia tidak mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun usaha kita saat ini, jangan pernah mengandalkan orang-orang besar. Kita seharusnya belajar untuk berdoa seperti Nehemia. Berusaha senantiasa dan yakinlah jika memang itu berkat Tuhan, penghalang apapun bisa Tuhan ubah menjadi jalan keluar. Mari terus memiliki kesatuan hati. Mari terus mengandalkan Tuhan agar pertumbuhan iman kita, pertumbuhan gereja Tuhan akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.